Ikhwani azzakumullah, di antara yang disebutkan tentang tanda-tanda akhlak yang mulia ini, dan ini didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, apa yang disebutkan oleh Imam Yusuf bin Asbat dan juga para ulama yang lainnya, di antaranya adalah bahwasanya orang di antara bentuk atau tanda akhlak yang mulia itu adalah mereka tidak banyak berselisih, tidak banyak berseteru dengan sesama muslim, ya, kecuali pada hajat dan batasan syariat dan tuntunan syariat. Mereka akan mudah saling menyatu dengan orang-orang yang baik, tidak gampang dia berselisih dengan orang lain. Oleh karena itu di antara wasiat dan nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika keduanya diutus oleh Rasulullah SAW berdakwah ke negeri Yaman, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Bashira wa la tunaffira wa yassira wa la tu'assira wa tatawa'a wa la takhtalifa." Beliau Rasulullah SAW mengatakan di antara wasiatnya, berikanlah kabar gembira oleh kalian berdua. Artinya dalam dakwah. Karena dakwah Islam itu mengajak kepada kabar gembira tentang surga, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu tidak berisi hanya ancaman, neraka, azab, tapi dia juga kabar gembira. Dan juga di dalam Islam, hatta yang dilarang dalam Islam itu sangat sedikit. Kebanyakan bahkan tidak bisa kita hitung apa yang di dunia ini asalnya dia halal, dibolehkan dan dinikmati oleh orang-orang beriman, kecuali yang ada hujjah dan dalil tentang keharamannya. Karena itu para ulama usul mengatakan al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal segala sesuatu di dunia ini halal, boleh, kecuali apa yang ditunjukkan dalil tentang keharamannya. Dan itu sangat sedikit. Tapi kita manusia ini kadang-kadang yang kita ingat yang dilarang-dilarang saja, sehingga hati kita menjadi sempit untuk menerima syariat, sehingga ada kesan sebagian orang bahwa ajaran Islam ini mengekang orang, menyusahkan orang. Padahal kalau itu bermulai atau dimulai dari taslim, penyerahan diri kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita menerima dengan sepenuh hati dan kita lihat dan pelajari Al-Quran dan Sunnah ini dengan benar, maka sesungguhnya tidak ada kemudahan hidup dan kebahagiaan kecuali dalam Islam dan Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Ini yang wajib kita yakini orang-orang yang beriman. Allah syariatkan apa saja, walaupun ayat ini berkaitan dengan siam, dengan puasa, tapi dia berlaku untuk semua syariat. Allah menginginkan bagi kita dengan syariat yang Allah perintahkan kemudahan. Dan ini menjadi prinsip, kalau Allah menginginkan sesuatu pasti terjadi, pasti nyata, tidak ada perselisihan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Walaupun kalau manusia mungkin dia mengatakan begini, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Tapi Allah tidak, pasti benar, ya. Dan ini wajib kita yakini. Syariat itu pasti memudahkan. Oleh karena itu orang yang jauh dari syariat pasti dia akan hidupnya susah, sulit. Ya, dan ini wajib kita yakini. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kemudahan bagi kita, pasti dia akan membahagiakan kita, menenangkan kita dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW katakan apa? Yassira basyira wa la tunaffira. Beri kabar gembira tentang ampunan, tentang surga dan sebagainya. Dan jangan kalian berdua menjadikan orang itu jauh dari agama. Seperti Rasulullah SAW katakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, wa inna minkum lamunaffirin. Sebagian dari kalian itu ada orang-orang yang menjauhkan orang dari agama. Ya. Ajakannya kepada surga, ajakannya kepada nikmat Allah di akhirat
kelak yang kekal, ajakannya kepada surga Firdaus, tetapi sikap muamalahnya menjauhkan orang dari apa? Agama ini. Dan inilah pentingnya akhlak. Jangan sampai akhlak kita itu menjauhkan orang itu dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW menegur keras sahabat Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengatakan wa inna minkum lamunaffirin. Sungguhnya sebagian kalian ada yang menjauhkan orang dari agama. Padahal waktu itu sahabat Mu'adz bin Jabal mengimami kaum muslimin di kampungnya setelah salat bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau memanjangkan dengan salat yang sangat panjang, luar biasa. Ya, sehingga orang-orang pada kecapean, merasa tersusahkan, dan itu justru ditegur oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, padahal itu berkaitan dengan ibadah. Al-fattan anta ya Mu'adz. Apakah engkau ini fattan? Orang yang mau membuat orang lain terfitnah, wahai Mu'adz. Karena saking panjangnya salat beliau, baca surah Al-Baqarah, ya, kemudian surat-surat yang panjang yang lainnya, ya, sehingga orang merasa capek, sudah diakhirkan lagi salatnya, ya. Rasulullah SAW tegur. Oleh karena itu kita, kalau kita beribadah kepada Allah, maka beribadahlah dengan sederhana sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ya. Jangan sampai ajakan kita kebaikan itu menjadikan orang itu semakin jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa yassira wa la tu'assira, dan permudahlah dan jangan kalian berdua persulit. Ad-dinu yusrun. Rasulullah mengatakan agama ini mudah. Agama ini mudah. Ya, kalau orang mengkaji agama Islam, sunnah Rasulullah SAW, dia mudah memudahkan orang. Yang membuat orang susah tentang agama ini karena banyak bid'ah-bid'ah yang dibuat oleh manusia yang tidak diperintahkan, lalu asal dari sunnah itu banyak yang diabaikan. Karena sunnah itu pasti memudahkan orang yang berpegang teguh dengan sunnah, pasti hidupnya mudah, pasti dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ad-dinu yusrun. Rasulullah SAW bersabda, agama ini mudah, Islam ini mudah. Walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. Dan tidaklah orang itu bersangatan atau bersikap keras dalam agama ini melainkan dia pasti akan terkalahkan. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang gulu di dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasa orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang melampaui batas. Dan itu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda ketika sedang melakukan haji, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Jauhkan diri kalian daripada melampaui batas dalam agama, karena sungguhnya sebab kebinasaan orang-orang terdahulu karena mereka melampaui batas. Jadi Islam itu mudah, dan itu kalau semakin kita pelajari dia mudah sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji tidak akan membebankan hambanya dengan sesuatu yang tidak dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan jiwa itu kecuali dengan apa yang dia mampu. Ya, yang menjadikan orang itu berat ketika Islam karena mereka tidak tahu hakikat Islam, karena mereka tidak mempelajarinya dengan benar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Mu'adz yang berkaitan dengan tanda akhlak tadi, wa tatawa'a wa la takhtalifa, dan salinglah kalian itu tatawu, artinya saling mendekati, saling bersepakat, saling mendekat, ya, jangan justru menjauh, saling kompromi, ya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Wa la takhtalifa, dan jangan banyak berselisih. Jangan banyak berselisih, ya. Jadi berselisih itu menjadikan orang-orang itu kemudian tanafur, saling menjauh, sehingga dia tabaghut, saling membenci, sehingga dia tidak akan bisa beribadah bersama dengan saudara-saudaranya. Ya, pada Rasulullah SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannadah, ma ta'arafa minha talab, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Jiwa-jiwa itu ibarat pasukan bersenjata. Mana yang cocok dia akan bersatu, mana yang tidak cocok dia akan saling menjauh. Ya, nah kita dekatkan orang-orang di sekitar kita,
kaum muslimin dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena kita punya syiar yang sama, karena kita punya rujukan yang sama. Kalau kita berselisih, ada jelas kaidahnya bagaimana kita berselisih dan cara keluar dari perselisihan itu. Rasulullah SAW mengajarkan hal tersebut dan Allah Subhanahu wa taala menuntunkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jikalau kalian berselisih tentang suatu perkara apa saja, maka kembalikan dia itu kepada Allah, kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasulullah SAW, kepada sunnahnya. Jikalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu adalah yang terbaik dan akibat yang terbaik. Jadi itu jelas. Dan perselisihan perbedaan itu di dalam Islam ada perbedaan yang dia variatif, perbedaan yang dia boleh kita berbeda dalam masalah itu. Karena boleh dilakukan seperti ini, boleh dilakukan seperti ini. Karena ada tuntunannya. Dan ada juga perbedaan itu yang dia bertentangan. Ada ikhtilaf tanawwu, dan itu perselisihan yang variatif, perbedaan yang variatif yang dia semuanya ada di dalam syariat. Boleh kamu kerjakan seperti ini, boleh juga kamu kerjakan seperti ini. Masing-masing ada tuntunannya. Tapi ada juga yang ikhtilaf tadad. Ada perselisihan yang dia kontradiktif, ya. Kalian tidak bisa melakukan ini dan ini karena yang ini yang sunnah, yang ini bukan sunnah. Ya, harus dijauhi. Yang sunnah dilakukan, yang menyelisih sunnah wajib kita jauhi. Dan kita dakwahkan orang kepada sunnah Nabi dengan membawa dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, termasuk orang dalam perjalanan, dalam muamalah, jangan banyak berselisih. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, Iqra'ul Quran fa idza ikhtalaftum fansarifu, bacalah Al-Quran. Kalau kalian berselisih, ketika membahas Al-Quran, maka fansarifu, maka kalian bubar sampai nanti menemukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kefakihan kepada kita yang menyatukan. Karena tidak ada perselisihan dalam Al-Quran, tidak ada perselisihan di dalam sunnah Rasulullah SAW, dan pertentangan yang menyebabkan berselisih dan orang itu berbeda pendapat adalah pemahaman orang yang berbeda-beda. Jadi kalau membaca Al-Quran justru membuat orang itu berselisih, bertengkar, sudah bubar dulu sampai orang-orang itu mengkaji kembali, sampai dia dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.